Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Shubing menjawab pertanyaan Tan Yun. Seharusnya tidak, karena pada saat leluhur sekte abadi mendapatkan pedang suci abadi, leluhur itu keluar dari jurang pemakaman dewa dengan luka yang parah. Leluhur itu tidak kembali masuk ke dalam jurang pemakaman dewa karena semakin tinggi ranahnya, maka kekuatan penghancur yang ada di dalam jurang itu juga semakin kuat. Setelah itu, Shen Shubing mengeluarkan sebuah peta dan meminta Tan Yun untuk memberi arahan pada murid lainnya. Setelah Shen Shubing pergi, Tan Yun meminta semua murid menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk melihat peta. Di bagian tengah peta ada garis berwarna hitam. Garis itu adalah jurang pemakaman dewa. Setelah para murid menghafal koordinat jurang pemakaman dewa, mereka menarik kesadaran spiritual dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata, "Setelah memasuki tanah abadi, ingatlah untuk bergerak secepat mungkin dan berkumpul di hutan 300.000 mil sebelah timur dari gerbang masuk jurang pemakaman dewa. Setelah kita berkumpul, kita akan menghadapi murid dari sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Apakah kalian mengerti?" "Kami mengerti," kata semua murid dengan serempak. Pada saat yang sama, 8 kepala divisi lainnya juga menjelaskan pada para muridnya yang berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi. Song Wuxiao dan Sui Jian datang pada Tan Yun. Tan Yun memberitahu keduanya di mana mereka akan berkumpul dan meminta keduanya untuk tidak membocorkan titik pertemuan itu. Song Wuxiao berkata dengan lembut, "Tan Yun, senior Wuxi, selalu memperlakukanku dengan baik. Bisakah aku mengajaknya? Aku khawatir pada senior Wuxi." Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Kamu harus secara diam-diam memberitahu senior Wuxi tentang ini." Saat ini, Gongsun Wuxi sedang berdiri sendirian di tepi tebing. Song Wuxiao menemui Gongsun Wuxi dan berkata dengan lembut, "Senior Wuxi, apakah kamu ingin berkumpul denganku dan Tan Yun?" Tubuh Gongsun Wuxi sedikit gemetar dan melihat ke arah Song Wuxiao sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian, Song Wuxiao memberitahu Gongsun Wuxi di mana mereka berkumpul dan menyuruhnya untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Gongsun Wuxi langsung setuju. Keesokan harinya, 1.000 murid yang berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi telah berbaris di arena naga nomor 1. Dan Tai Xuanzong menatap para murid dan berkata, "Sekte abadi dan istana jiwa ilahi pasti akan menyerang kalian di tanah abadi. Jika hal itu terjadi, apa yang akan kalian lakukan?" Para murid berteriak serempak, "Kami akan bertempur." Dan Tai Xuanzong berkata lagi, "Kali ini mungkin banyak di antara kalian mengalami luka bahkan kematian. Apakah kalian takut?" Para murid menjawab, "Kepala sekte, kami tidak takut." Waktu berlalu. 2 bulan kemudian, sebuah perahu roh yang besar membawa 9 kepala divisi dan ribuan murid gerbang dalam sekte suci Huangfu. Perahu roh itu mulai mendarat di atas puncak gerbang sekte abadi. Gerbang sekte abadi tidak berubah. Satu-satunya hal yang berubah adalah pedang abadi yang setinggi ribuan kaki telah menghilang karena diambil oleh Tan Yun. Pada saat ini, 2 murid yang menjaga gerbang membungkuk ke arah Dantai Xuanzong dan berkata, "Kepala sekte Dantai, kepala sekte Ruyan Wuji memintamu untuk menunggu di sini sampai matahari terbenam." Tiba-tiba, Dantai Xuanzong berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan? Ruyan Wuji sialan itu meminta kepala sekte ini untuk menunggu di sini sampai matahari terbenam." Dan Tai Xuanzong memikirkan strategi Tan Yun yang kini telah diterapkan. Dalam beberapa ratus tahun, sekte suci Huangfu akan menjadi lebih kuat.
pada saat sekte suci Huangfu lebih kuat dan Te Xuanzong ingin menghancurkan sekte abadi. Tiba-tiba suara wanita datang dari langit dan Te Xuanzong, 9 kepala divisi, Tan Yun dan murid lainnya menoleh. Mereka melihat perahu roh terbang turun dari awan. Di atas perahu roh ada Zugeyu dan Nanggong Yukin. Nanggong Yukin menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Zugeyu tidak memberitahu Nanggong Yukin bahwa Tan Yun yang memberikan cara untuk menyelamatkannya. Para murid Istana Jiwa Ilahi tidak diizinkan memberitahu Nanggong Yukin. Setelah Nanggong Yukin terbangun dari komanya, Zugeyu memberitahu Nanggong Yukin bahwa dia dan Tan Yun sama-sama terluka dalam pertempuran hidup dan mati. Setelah mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin sangat marah dan memutuskan akan membunuh Tan Yun di tanah abadi. Pada saat ini, di belakang Nanggong Yukin, semua murid Istana Jiwa Ilahi menatap Tan Yun dengan penuh kebencian. Zugeyu telah memerintahkan semua muridnya untuk membunuh Tan Yun. Tan Yun merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Tan Yun menatap para murid Istana Jiwa Ilahi dan bergumam di dalam hatinya, "Tanah abadi adalah tempat kematian kalian." Meskipun Tan Yun merasakan niat membunuh Nanggong Yukin, Tan Yun tidak memiliki kebencian terhadap Nanggong Yukin. Oleh karena itu, Tan Yun tidak akan membunuh Nanggong Yukin dan mencari tahu alasan mengapa dirinya sangat sedih saat melihat Nanggong Yukin sekarat saat itu. Dan Te Xuanzong melirik Zugeyu dengan dingin dan mengabaikannya. Pada saat ini, 2 murid yang menjaga gerbang membungkuk dan berkata, "Kepala Istana Zuge, harap tunggu sebentar. Kepala sekte kami akan segera datang." Tiba-tiba, dan Te Xuanzong berteriak, "1 jam yang lalu, kalian berdua mengabaikan kepala sekte ini." Tiba-tiba, tangan dan Te Xuanzong melesat, dan tubuh kedua murid itu menjadi hancur. Pada saat ini, gerbang ruang dan waktu terbuka. Ruyan Wuji muncul dan berkata, "Kepala sekte Dantai, mengapa kamu membunuh muridku?" Dan Te Xuanzong tertawa dan berkata, "1 jam yang lalu, 2 muridmu telah mempermalukan diriku. Apakah kamu tidak terima?" Ruyan Wuji mengabaikan dan Te Xuanzong dan bergumam di dalam hatinya, "Begitu uji coba di tanah abadi dimulai, murid sekte abadi dan Istana Jiwa Ilahi akan bersatu untuk membunuh murid sekte suci Huangfu." Ruyan Wuji berkata, "Kepala sekte Dantai, kepala Istana Zuge, ikutlah denganku." Setelah itu, Ruyan Wuji melesat ke gerbang ruang dan waktu. Zugeyu dan Te Xuanzong mengemudikan perahu roh mengikuti dari belakang. Di hati 3.000 murid Istana Jiwa Ilahi, termasuk Nanggong Yukin, mereka telah bersiap bersatu dengan 2.000 murid sekte abadi untuk membantai murid sekte suci Huangfu. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.